Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Dion. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kelas yang kemarin atau di posting sebelumnya tentang asking for suggestion. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Gimana sih kalau misalnya kita sudah minta saran kepada orang lain, bagaimana caranya lawan bicara kita itu membalasnya dengan memberikan saran kepada kita. Gimana caranya itu kita akan bahas di sini. Nanti juga setelah kita memberi sarannya, bagaimana respon kita? Apakah dengan cara menerima atau menolak sarannya? Nah, itu ada beberapa ungkapan yang bisa kita biasakan untuk nantinya ketika kita bekerja sama dengan bule atau bekerjasama dengan orang dari luar negeri atau orang yang tidak berbicara selain bahasa Inggris, kita bisa menggunakan style yang berbeda-beda untuk meminta saran, memberi saran, atau menanggapi saran yang diberikan oleh teman-teman kita. Alright. Yang pertama adalah giving suggestion. Nah, ini dia. Jadi yang pertama kali ungkapan yang bisa kita ini kan adalah you should atau kamu seharusnya. Kamu seharusnya begini. Oke. Yang kedua ada you need to atau you ought to. Kamu butuh ini atau kamu butuh melakukan ini, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah you had better plus verb one. Nah, biasanya you had better ini selalu menggunakan kata kerja pertama. Misalnya you had better see the doctor. Kamu sebaiknya berobat ke dokter. Kemudian selanjutnya kalau yang ini verb one, yang ini how about harus diikuti dengan verb ing. How about giving her a candy? Gimana kalau memberi dia sebuah permen? I think you should. Aku rasa kamu seharusnya titik-titik. I think you should ask for money from your dad. Saya rasa kamu harus minta uang dari bapakmu, gitu ya. Next, ada selanjutnya, ada banyak sekali ya. Di sini I advise you to, aku sarankan kamu untuk. I suggest you to, aku menyarankan kamu untuk, artinya sama ya. I recommend you to, aku merekomendasikan kamu untuk. It's better for you to, sebaiknya kamu titik-titik. If I were you, I would. Nah, ini yang sering diungkapkan oleh orang-orang luar negeri sana ya, native speaker. Dia bilang, kalau aku jadi kamu, aku akan, gitu ya. Kemudian, why don't you? Kenapa kamu nggak gini? Oke. Nah, itu tadi ya, ada beberapa ungkapan ketika kita ingin memberi saran kepada teman kita atau kepada ya orang yang butuh saran kita. Next, gimana kalau seandainya kita setuju atau dari teman kita tadi yang memberi saran dan kita setuju dengan sarannya? Wah, sarannya keren ini, aku akan melakukannya. Nah, gimana? Ada di sini I agree with you. Aku setuju dengan kamu. I think you're right. Aku rasa kamu betul. I think so. Aku rasa demikian deh. Atau that's right. Iya, itu betul. Why didn't I think of that? Kok aku nggak pikir kayak gitu ya sebelumnya? That sounds a good idea. I will do it. Itu kedengaran bagus. Aku akan melakukannya. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika teman kita memberi saran dan kita setuju dengan sarannya. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menyampaikan persetujuan itu. Terus karena ini saran, jadi kita bebas dong mau setuju atau tidak setuju. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak setuju? Kalau nggak setuju, itu ada beberapa ungkapan. Dan ini hanya beberapa contoh ya. Nanti teman-teman atau anak-anak semuanya bisa mencari dari sumber lain. Dari internet atau dari buku-buku yang lain. Di sini ada, no, I don't think so. Enggak deh, aku rasa nggak gitu. Atau aku rasa nggak cocok deh, gitu ya. I disagree with you. Aku nggak setuju denganmu deh. Atau that's not a good idea. Kelihatannya itu nggak bagus deh idenya.
I understand your point. Ini ada R-nya ya. I understand your point, but I think aku paham loh pendapat kamu atau poin yang kamu sampaikan, tapi aku rasa titik-titik. I'm afraid I can't. Aku khawatir aku nggak bisa ngelakuinnya. Atau yang terakhir ini ada could you give me another way? Nah, ini agak sopan ya. Kamu bisa nggak kasih aku saran yang lain? Jadi ini kayak menolak saran tetapi dengan dengan memberikan opsi yang lain. Siapa tahu ada saran yang lebih bagus begitu ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Contoh situasi, dan di sini ada meminta saran, kemudian di sini memberi saran, dan di sini setuju. Nah, oke, coba ya kita baca sama-sama. Ini harus suaranya harus dibedain nih antara yang ini dengan yang ini. Rudy, I'm having a job interview tomorrow. Can you give me a suggestion what to wear for the interview? If I were you, I would wear a formal dress for your job interview, so you will look sharp. That sounds good idea. I will do it. Good luck, my friend. Nah, jadi itu ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Yang satu ini dia mau melakukan interview di sebuah pekerjaan dan dia bingung mau pakai baju apa. Kemudian ini si Rudy ngasih saran, kalau aku jadi kamu lebih baik kamu pakai baju yang formal supaya kamu kelihatan sharp, kelihatan cerdas, kelihatan tajam gitu ya. That sounds a good idea. Wah, itu ide yang bagus. I will do it. Kemudian, good luck my friend. Semoga berhasil ya kawanku. Oke, itu adalah suatu situasi yang dimana dia setuju dengan sarannya. Yang ini adalah ada situasi yang tidak setuju. Hi John, my mom is having birthday tomorrow. Do you have any idea what should I buy for her? How about buying her a new car? I'm afraid I can't. That is too expensive for me. Do you have another suggestion? No, I don't. Car, I think, is the best gift for her. Nah, ini adalah suatu situasi di mana dia nggak setuju dengan pendapatnya. Jadi, dia minta pendapat si John karena ibunya ulang tahun besok. Untuk kira-kira beli apa ya untuk ibunya ini. Kemudian dia bilang, gimana kalau beli mobil baru, katanya. Wah, ini idenya juga agak ini juga ya, berlebihan. Kemudian si ini bilang, aduh, aku khawatir aku nggak bisa belinya, itu sangat mahal untukku. Apakah kamu punya ide lain? Malah dia bilang, enggak, aku nggak punya ide lain. Menurutku mobil adalah hadiah yang terbaik buat ibumu. Jadi ini kelihatannya lagi terobsesi untuk punya mobil ya si John ini. Jadi itu. Jadi ada beberapa situasi tadi berdasarkan contohnya, ada asking, ada giving, dan ada responding. Oke, nah sekarang now your turn. Sekarang adalah giliran Anda, giliran kalian nih buat buatlah sebuah dialog yang sederhana seperti yang Mr. Dion buat tadi, yang terdiri dari ada asking for suggestions, ada making suggestion, dan ada responding to suggestion. Oke, saya beri waktu 2 menit. Jadi intinya ada situasinya, kemudian dia minta saran, kemudian setelah dia minta saran, si temannya itu memberi saran, kemudian ininya menerima saran atau tidak. Begitu, tapi bebas, boleh menerima atau boleh menolak sarannya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, Mister, oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, nanti boleh ya ditulis di komen di YouTube atau boleh di komen di Google Classroom nanti ketika sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you so much sudah melihat video ini, dan
silahkan pencet like, pencet subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga boleh juga di-share, dan juga boleh pencet lonceng. Demikian, semoga pelajaran kali ini berkah, menginspirasi, dan juga bisa memberikan bekal untuk kehidupan yang akan datang, karena kehidupan yang akan datang di tahun 2030 akan ada 70% pekerjaan yang saat ini dikerjakan di muka bumi ini akan hilang dan berganti dengan 70% pekerjaan yang baru. Dan 70% pekerjaan yang baru itu belum pernah terfikirkan saat ini, dan itu akan ada di tahun 2030-an. Dan ketika kita akan bekerja di pekerjaan itu atau menciptakan pekerjaan itu, kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Dan kolaborasi dengan orang lain itu mainly akan menggunakan bahasa Inggris. Dan salah satunya adalah ketika kita berkolaborasi, kita akan sering meminta saran dan memberi saran kepada orang lain supaya organisasi atau kolaborasi itu berjalan dengan baik. Jadi itu the main goal atau tujuan akhir dari pelajaran kali ini, supaya kelak ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, ketika kita membuat suatu tim, kita bisa memberi saran, bisa meminta saran, dan bisa merespon terhadap saran, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.